Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 kelas C ingin mempresentasikan tugas survei Batching Plan dari mata kuliah Teknologi Bahan. Kelompok kami beranggotakan 4 orang, yaitu yang pertama saya sendiri Adi Cahyono dengan NIM A012304, yang kedua Sofyan Ma'ruf dengan NIM A012367, ketiga Ilham Ardi Wirawan dengan NIM A012369, dan yang keempat adalah Arif Wibowo dengan NIM A012304. Lokasi survei kami itu berada di PT SCG Ready Mix Indonesia Plan Solo Ring Road, beralamatkan di Ingas Rejo, Plesungan, Kecamatan Gondang Rejo, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah. Batching Plan adalah fasilitas industri yang khusus digunakan untuk membuat beton siap pakai atau yang juga disebut ready mix. Fasilitas ini digunakan untuk mencampurkan berbagai bahan baku seperti air, agregat, pasir dan kerikil, semen, dan adiktif kimia. Campuran ini kemudian dapat digunakan dalam berbagai proyek konstruksi. Proses tersebut dilakukan dengan pengawasan ketat untuk memastikan kualitas beton yang dihasilkan memenuhi standar untuk mengurangi polusi suara dan debu dan dihasilkan selama proses produksi. Pabrik batch biasanya ditempatkan jauh dari pemukiman. Beton adalah bahan bangunan komposit yang terdiri dari campuran semen, agregat halus dan kasar, dan air dengan atau tanpa bahan tambahan. Proses pengerasan beton terjadi melalui reaksi kimia antara semen dan air, menghasilkan massa padat yang mirip batuan. Beton banyak digunakan dalam konstruksi untuk berbagai aplikasi seperti fondasi, jalan, dan jembatan. Untuk beton itu ada dua, yaitu beton fly ash dan beton non fly ash. Beton fly ash adalah jenis beton yang mengandung fly ash atau abu terbang, yaitu material limbah halus yang dihasilkan dari pembakaran batu bara. Fly ash berfungsi sebagai bahan bosolan yang dapat meningkatkan sifat-sifat beton seperti kekuatan dan ketahanan terhadap lingkungan. Beton non fly ash adalah jenis beton yang tidak mengandung fly ash, yaitu material limbah halus hasil pembakaran batu bara dalam campuran beton. Ini hanya digunakan semen Portland, agregat baik halus maupun kasar, air, dan additif jika diperlukan. Beton non fly ash sering digunakan dalam proyek konstruksi yang memerlukan kekuatan awal yang tinggi dan waktu pengikatan yang cepat. Sekian presentasi saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Wibowo dengan NIM A01237074. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi dari teman saya, yaitu jenis beton. Di PT SCG Ready Mix Indonesia Plan Solo Ring Road menawarkan beton jenis non fly ash atau NFA dan menyediakan beton fly ash. Mutu dan kualitas beton. Mutu beton maksimal yang dapat disediakan. Perusahaan mampu menyediakan beton dengan mutu maksimum hingga FC35 atau K400 berkat penggunaan material dari daerah Merapi yang memiliki tingkat korosi yang cukup tinggi. Penyediaan beton dengan kekuatan awal tinggi. Perusahaan dapat menyediakan beton dengan kekuatan awal yang tinggi sesuai dengan kebutuhan proyek yang diminta. Bahan untuk meningkatkan kekuatan awal beton. Untuk meningkatkan kekuatan awal beton, perusahaan menggunakan obat tipe F sesuai kadar kebutuhan. Kadar bahan tambahan per meter kubik beton. Kadar bahan tambahan disesuaikan dengan mutu dan volume beton. Dengan mutu rendah memerlukan kadar bahan tambahan yang lebih sedikit, sementara beton dengan mutu tinggi membutuhkan kadar yang lebih banyak. Bahan untuk meningkatkan workability atau keenceran beton. Keenceran beton dapat ditingkatkan dengan menambahkan air, pasir, dan semen serta mengurangi proporsi stick. Harga beton. Harga beton di PT SCG Ready Mix Indonesia Plan Solo Ring Road menyediakan non fly ash dengan mutu B-0 sampai
K400 dengan harga mulai Rp700 sampai dengan 900.000. Mutu dan kualitas beton. Biaya tambahan untuk meningkatkan workability beton. Terdapat biaya tambahan sebesar Rp30.000 untuk setiap penambahan 2 cm guna meningkatkan workability beton. Jenis dan merek semen yang digunakan. Perusahaan menggunakan semen Indosemen jenis OPC tipe 1 dalam proses pembuatan beton. Pembelian semen oleh perusahaan lebih sering membeli semen dalam bentuk yang besar yang diangkut menggunakan truk dengan kapasitas antara 36 hingga 42 ton. Cara perusahaan memastikan kualitas beton tetap terjaga. Perusahaan melakukan pengambilan sampel dan kemudian melakukan pengujian untuk memastikan stabilitas beton. Mengingat bahwa setiap material dapat bervariasi, terkadang ada material dengan kadar lumpur yang tinggi, sehingga diperlukan kontrol terhadap material dan air. Alat angkut dan biaya pengiriman. Jenis alat angkut yang digunakan. Alat angkut yang digunakan untuk mengirim beton adalah mixer truk. Saat ini perusahaan belum memiliki concrete pump di wilayah Solo karena baru mulai operasi di daerah tersebut. Biaya pengiriman beton sampai ke tempat tujuan untuk jarak lebih dari 25 km. Harga pengiriman sudah tercantum dalam daftar harga. Namun untuk pengiriman dengan jarak lebih dari 25 km akan dikenakan biaya tambahan. Alat angkut beton di lokasi proyek dengan akses sulit. Sebelum pengecoran dilakukan, survei di lokasi akan dilakukan terlebih dahulu. Jika lokasi tidak memungkinkan untuk dijangkau, pengecoran dapat dibatalkan atau dialihkan menggunakan kendaraan lain. Kendala pengiriman. 1. Yaitu kondisi cuaca. Cuaca hujan dapat membuat mixer truk lebih rentan terperosok atau mengalami kesulitan dalam bergerak di proyek. 2. Kendala pada kendaraan pengangkut beton mixer truk. Jika terjadi kerusakan atau masalah pada mixer truk, proses pengiriman beton dapat terganggu dan dapat mengalami keterlambatan. 3. Masalah pengiriman. 3. Masalah perizinan. Jika tidak mendapatkan izin terlebih dahulu dari masyarakat sekitar lokasi proyek, hal ini dapat mengakibatkan penolakan seperti pelarangan bagi mixer truk untuk melintasi di area tersebut. Berikut dokumentasi dari kelompok kami. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.